Kabar mengejutkan datang dari pasangan yang dulu sempat disebut keluarga harmonis, Daehoon dan Julia Prastini atau Jule. Setelah skandal perselingkuhan Jule mencuat dan jadi sorotan publik, kini keduanya dikabarkan resmi bercerai. Publik sempat menduga Daehoon akan luluh, namun pria asal Korea Selatan itu justru menolak tegas permintaan rujuk dari Jule yang kini disebut-sebut terus mengemis minta maaf. Sikap tegas Daehoon ini menuai pujian, mengingat sebelumnya ia sempat viral dalam video lama bersama Jule, di mana ia pernah mengatakan akan memaafkan apapun kecuali perselingkuhan. Netizen yang berbakti pun menilai keputusan Daehoon sudah tepat. Banyak yang menganggap pengkhianatan Jule terlalu besar untuk dimaafkan, terlebih setelah ia menghancurkan kepercayaan suami dan anak-anaknya. Kini Jule justru menanggung akibat perbuatannya sendiri, dihujat, kehilangan karir dan ditinggalkan keluarga. Sementara itu Daehoon terus dipuji karena ketegaran dan prinsipnya yang teguh dalam menghadapi cobaan rumah tangga yang diselimuti skandal besar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Juleha, lo berhijab, brandingnya paham agama, punya 3 anak yang masih kecil-kecil, tapi diduga selingkuh. Katanya alasannya karena ekonomi. Kan dari awal si Daehoon udah bilang kalau dia itu belum punya apa-apa, tapi elonya perempuan yang kebelet nikah, sampai maksa, sampai ngancem. Gue lihat di podcastnya, Daehoon itu kan datang loh, perantau dari Korea ke Indonesia. Kok nyampe Indonesia marah disuruh nikah? Begitu diselingkuhin, dikhianatin, disakiti, orang rantauan dari jauh malah dibikin sengsara sama pribumi. Astaga Juleha, lu jangan malu-maluin wanita Indonesia apa Juleha? Lu sekarang harus ngurusin ketiga anaknya yang masih kecil-kecil, repot sendiri, ribet sendiri. Lo sebagai ibunya kemana Juleha? Nih ya pesan dari gue yang udah berumah tangga dan udah punya anak juga. Apapun masalahnya kita sama suami, tapi kita harus tetap peduli sama anak, ngurusin anak, dan jangan lupa sama anak. Lagian kok bisa ya ketiga anaknya lebih nyaman dan lebih dekat sama si Daehoon. Udah gitu nggak nangis nyariin ibunya lagi. Saking apanya tuh ya. Guys, info terbaru lagi viral guys, gugatan cerai yang diajukan oleh Daehoon, seorang ayah 3 anak yang ditinggal pergi oleh istrinya yang juga selebgram TikTok, Julia Prastini alias Jule, berselingkuh dengan seorang mahasiswa dari Universitas UII di Yogyakarta jurusan Teknik Lingkungan, Saprino Ramadan, yang juga berprofesi sampingan sebagai petinju. Keduanya heboh karena beredar foto-foto mesra dirinya dan banyak saksi mata menyaksikan mereka sering kepergok berjalan berdua dengan Jule menghampirinya ke Yogyakarta. Dilansir dari sumber terpercaya dan A1, Daehoon sedang mengurus perceraian keduanya dan Saprino Ramadan sudah dikeluarkan dari kampusnya. Dari kasus Daehoon, apa hal yang bisa kamu pelajari dan ambil hikmahnya? Mulai dari saya ya. 1. Tidak membuka aib pasangan walau mungkin bukti-bukti jauh lebih banyak yang dimiliki. 2. Tidak marah. Ya, di sini maksudnya adalah marah dengan membuat status keluhan di media sosial. Kan dengan followers yang banyak sangat mungkin bisa dia lakukan, tetapi dia menjaga dan tidak dilakukan. Ya, nomor 3, berusaha menjaga nama baik Jule atau ibunya anak-anak dengan status Daehoon yang minta tolong supaya anak-anak tidak mengetahui kasus orang tuanya. Ya, supaya anak-anak tetap bisa menghargai sosok ibunya. Kita nggak pernah tahu ya ke depan akan seperti apa ya. Jadi jejak digital yang dia jaga. 4. Dia tetap bertanggung jawab sebagai ayah dengan tetap fokus mendampingi anak-anaknya, memastikan mereka aman, tetap senyum bahagia walau dirinya tidak bahagia. Dan 5, buah kesabarannya, keikhlasannya, sekarang Allah kasih banyak sekali rezeki dan endorse yang mengalir deras. Masya Allah ya, ada yang mau nambahin?
Ya kalau anak aku selingkuh ya jangan dihujat, anak aku selingkuh juga ada sebabnya. Itu bukan pemikiran aku. Kalau aku nih sebagai orang tua punya anak aku selingkuh, aku salahin. Aku bilang, nah apapun alasannya selingkuh itu salah. Apalagi kamu sudah di dalam pernikahan. Kamu sudah berjanji kepada Tuhan, sehidup semati, menerima pasangan suka dan duka, baik dan buruk. Tiba-tiba di pertengahan jalan, kau menggatal. Kau cari-cari yang lain, kau cari-cari alasan biar kau bisa menggatal, enggak begitu. Mama gak ngajarin kayak gitu, mama itu mencontohkan diri mama. Kalau mama selingkuh, terus mama kasih tahu kamu juga zong. Mama juga bisa ngomong kayak gini ke kamu ya karena mama itu menjaga kesetiaan. Karena anak itu cerminan orang tua. Ya kalau misalnya mama juga aneh-aneh juga mama mau kasih tahu kamu gimana ceritanya. Mama itu ya kalau ada masalah ya mama selesaikan dulu. Tapi enggak ada kepikiran mama itu selingkuh. Enggak begitu caranya. Nah, itu berarti kamu tidak bertanggung jawab. Kamu mencontohkan hal yang tidak baik lagi kepada cucu mama, kepada anak kamu. Ya enggak kayak gitu dong. Ya kalau ada masalah, kalau ada kekurangan pasangan istri kamu, galak istri kamu marah-marah terus, atau suamimu kurang ekonominya, atau suamimu tuh tidak memberikan nafkah, itu dibicarakan. Lagian kamu juga awal nikah kan kamu udah tahu harusnya dibicarakan dulu. Ini di tengah jalan menggatal kamu. Waduh, nggak gitu caranya. Kalaupun udah sampai KDRT, sudah sampai pol mentok tidak bisa disatukan, diselesaikan dulu nak, baru cari yang lain. Begitu. Bukan kamu cari dulu, terus udah ada cadangan nih, udah ada yang mau sama aku, udah baru dilepaskan pasangannya. Nah gitu juga. Ya ampun, ya selingkuh nah apapun alasannya, apapun sebabnya itu tetap salah ya. Kamu katanya disakitin juga terus kamu selingkuh ya, kamu nyakitin orang lain juga, kamu nyakitin anak-anak kamu juga, besok kamu tambah lagi dosamu dengan berzina kayak gitu. Aduh, nah. Itu kalau aku seandainya jadi orang tua ya, kalau orang tua lain nggak tahu. Terima kasih. Ada lagi berita baru penyebab Jule selingkuh gara-gara sering dihamilin katanya. Sering dihamilin sama Dehon apa siapa sih? Katanya itu lakinya yang kayak orang Korea itu. Gara-gara dihamilin dia selingkuh lah. Jadi bini mau ngapain? Kata gua mau bikin ayunan, mau jadi tukang las. Lah ngapain lagi? Laki cakep, ganteng, orang Korea, buset. Masih bisa-bisanya selingkuh sama petinju kata gua. Dan dihamilin kagak mau terus selingkuh. Buset nih kata gua. Timbang rebah, ceret masuk jadi udah gitu aja pakai selingkuh. Lah kalau misalnya sama si si tinju apa masih apa itu? Kalau emang menjadi nih ya. Kalau emang sampai nikah gitu. Kalau dihamil lagi gimana? Ngadu gitu. Selingkuh lagi, buset. Mau berapa cowok? Kata gua mah 17 cowok, buset. Apa mau sebis? 63 cowok. Rame amat tuh anak. Sekarang gua tanya dah sama lo. Itu yang di video tuh dicium gitu abis ngapain? Ayo dah saya mau nanya pisan ini. Abis ngapain? Main PS5? Apa main dingdong, apa main apa gitu, apa habis main apa ya kita agak tahu itu, sampai bisa dicium begitu, buset deh. Mas itu tadinya pakai kerudung ya, saya mah tahu mah pakai kerudung gitu ya, tiba-tiba bisa kelepas kerudung gitu, habis ngapain? Saya pengen tahu banget itu sama si petinju tuh habis ngapain. Emang gara-gara dihamilin doang mah bilang apa bang, ini saya kagak mau lagi nih, entar dulu ya, jeda dulu, ini jahitan kita masih empuk banget ini, jangan dihantemin dulu. Nanti bilang gitu bisa Jul, deh kata gue mak. Gara-gara dihamilin bisa-bisanya selingkuh. Kalau Jule punya alasan kenapa dia bisa selingkuh dari Dehun itu adalah masalah ekonomi, please banget. Dehun itu bukan laki-laki pengangguran, dia juga punya penghasilan, punya pekerjaan, dan mungkin waktu itu endorsan si Dehun itu lebih sedikit daripada lebih sedikit daripada Jule. Jadi Jule ngerasa di atas, punya penghasilan lebih banyak daripada Dehun. Tapi Dehun itu bukan laki-laki atau suami yang nganggur, bukan suami yang gak punya penghasilan sendiri kayak Sapno gitu. Dia juga kerja loh. Jadi kalau misalnya itu faktor ekonomi juga, ya itu alasan Jule aja sih ya, buat mungkin membenarkan perbuatannya sendiri. Tapi kalau misalnya Jule bilang alasan aku kalau mau selingkuh itu karena aku gak puas diranjang gitu ya, ya ujung-ujungnya selingkuh itu juga alasannya itu ya masalah seks gitu. Iya, nah bisa jadi si Dehun itu memang tidak bisa memenuhi apa yang Jule inginkan secara biologis, karena si Dehun sendiri kalau aku lihat nih ya, dia tuh mungkin sudah terlalu capek mengurusi 3 anak
yang toddler itu, terus dia masih harus kerja cari uang. Sedangkan Jule itu nggak peduli, nggak pernah megang anaknya sendiri. Walaupun ada sus, tapi semua-muanya itu Daehoon yang pegang. Jadi kemungkinan di saat si Jule itu sedang menginginkan, si Daehoon tidak siap, dan akhirnya si Jule itu mencari seseorang yang bisa memenuhi apa yang dia butuhkan itu. Nah, ujung-ujungnya apa alasan selingkuh itu? Seks.